Halo sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Imadi Dupiandi KSSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini saya ingin membahas saham INDI ya, atau Indika Energy. Nah, sebenarnya Indika Energy ini kan sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Tetapi kali ini menarik karena kita melirik dari laporan kuartalan keempatnya ya, atau kuartal keempat yang berpotensi bagus ya. Kenapa membahas laporan kuartal keempat yang berpotensi bagus? Ya karena berkaitan dengan The Fed ya, yang kemarin baru saja menaikkan suku bunganya di bulan November tanggal 2. Nah, seperti apa ceritanya? Jadi sebelum dilanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like dan juga teman-teman bisa subscribe. Nanti apabila teman-teman mendapatkan manfaat, teman-teman mendapatkan wawasan baru, insight baru dari video-video yang telah saya buat maupun yang baru saya buat ini. Dan silakan komen dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading di pasar modal. Oke, stay tune terus. Nah, baik rekan-rekan sekalian, kali ini saya membahas tentang INDI ya, yang menurut analisa laporan kuartalan keempat itu masih sangat bagus. Jadi seandainya nanti terjadi yang namanya ketidakpastian kondisi ekonomi global, itu INDI wajib atau bisa kita cermati ya, bisa kita pegang sampai akhir tahun ini. Nah, jadi kenapa laporan kuartal keempatnya itu bagus dan apa pentingnya buat kita? Ya, jadi ini merajuk kepada The Fed kemarin yang baru saja menaikkan suku bunganya lagi di bulan November tanggal 2 itu menjadi 3,75% ya. Nah, ini kan menjadi penting. Kenapa? Karena dengan Amerika menaikkan suku bunga, maka akan meningkatkan potensi ekonomi global yang memburuk ya. Jadi kita bilang ada penurunan ekonomi global ya, secara global. Karena seperti yang kita tahu, kalau Amerika menaikkan suku bunga, maka investor-investor asing ya biasanya akan keluar dari negara-negara menengah atau negara-negara yang sedang berkembang menuju ke Amerika ya. Mereka akan berinvestasi deposito di sana. Nah, itu menarik. Tetapi teman-teman, ini bukan menakut-nakuti ya, karena Indonesia itu kan masih kuat ya dengan komoditinya, dan saya rasa belum ada dampak yang sangat besar ya apabila nanti The Fed masih hawkish, dan apabila nanti ekonomi global resesi, Indonesia belum tentu mengalami hal yang serupa ya dengan ekonomi global, karena Indonesia memiliki potensi tersendiri ya melalui komoditasnya saat ini. Nah, dengan The Fed menaikkan suku bunga di bulan November kemarin, nah ini yang harus kita cermati adalah sisa 2 bulan ini ya, karena bulan ini November di akhir November itu ada namanya hari Thanksgiving, kemudian di awal atau akhir Desember itu ada Natal dan Tahun Baru. Jadi kemungkinan besar The Fed belum menaikkan suku bunganya di 2 bulan terakhir ini, mengingat adanya 2 acara besar tadi yang akan mengakibatkan terjadinya inflasi kan. Jadi inflasi secara otomatis akan terjadi. Jadi mau tidak mau itu pasti akan tidak dapat dihindari yang namanya inflasi pada saat Natal dan Tahun Baru. Karena orang berbondong-bondong belanja, apalagi itu memang tradisi mereka kan, memang hari rayanya mereka di negara barat. Nah, kalau misalkan The Fed menaikkan suku bunganya lagi, itu akan menjadi sesuatu yang tidak berdampak signifikan ya pada saat Natal dan Tahun Baru. Karena Natal dan Tahun Baru itu harga produk kan pasti akan naik ya, pasti akan naik. Harga-harga menjadi naik semua, jadi mirip seperti Lebaran ya, harga-harga baju naik, kemudian harga-harga snack-snack naik ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu bulan Desember kemungkinan The Fed tidak menaikkan suku bunganya lagi ya, sehingga ada peluang nih bagi kita kalau misalkan kita cermati 2 bulan ini. Kalau teman-teman baru mau masuk di saham, jadi teman-teman bisa masuk dengan catatan teman-teman cari saham mana yang kuartal keempatnya laporannya itu bagus. Nah, di sini makanya kita pilih
atau kita cermati Indi ya. Karena Indi ini salah satu perusahaan dengan produknya adalah tambang ya, komoditi tambang, batu bara. Tetapi yang kita cermati di sini adalah Indika Energy tidak hanya berfokus pada batu bara saja saat ini. Indi sudah mulai aware, sudah mulai paham bahwa batu bara ini suatu saat ya, apabila nanti krisis energi di Eropa sudah berakhir, perang Rusia Ukraina sudah berakhir, kemungkinan batu bara ini agak kurang bernilai. Nah, jadi dia sudah mempersiapkan dari sekarang untuk berekspansi di luar sektor batu bara. Nah, yang paling gencar saat ini adalah di mobil listrik ya, dan motor listrik. Bahkan Indi sendiri sudah banyak sekali menyuntikkan dana ya, atau berinvestasi di perusahaan-perusahaan mobil listrik, dan juga sudah memiliki anak usaha sendiri ya, yang bergerak di bidang motor listrik, yaitu namanya PT MMB ya, PT MMB. Nah, jadi PT MMB itu singkatannya adalah Mitra Motor Group ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah Indi sudah mulai berekspansi ya, dia jadi tidak fokus lagi kepada batu bara, dan ini memang juga menjadi sesuatu yang patut dicermati, karena reksadana kalau misalkan dia mau berinvestasi di perusahaan saat ini ya, coal atau batu bara itu sudah tidak masuk lagi ke dalam portofolio mereka, karena sudah tidak ESG ya, tidak masuk ke dalam kategori environmental, social, dan governance. Nah, jadi dihapus ya. Jadi yang masuk batu bara itu tidak masuk ke dalam radar reksadana. Kemudian juga batu bara saat ini sudah di stop permodalan oleh bank ya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan batu bara yang ingin mendapatkan permodalan atau mencari hutang di bank, itu sudah tidak bisa lagi. Nah, oleh karena itu dengan beralihnya Indi tidak lagi fokus kepada coal, nah ini mengakibatkan kemungkinan besar ke depannya Indi bisa mendapatkan pinjaman lagi dari bank ya, dan juga tentunya masuk lagi ke dalam radar reksadana karena dia sudah bisa mendapatkan titel ESG ya, sudah masuk ESG. Nah, sekarang kenapa laporan kuartal 4-nya itu kemungkinan besar bagus? Nah, sekarang kan kita lihat di sini ya. Di laporan keuangannya. Di sini untuk kuartal pertama 2022 itu dia mencetak penjualan hampir 12 triliun dengan laba bersih sekitar 3,7 triliun. Nah, dibandingkan dengan kuartal kedua 2022 itu mencetak penjualan hampir 29 triliun dengan laba bersih sekitar hampir 10 triliun. Nah, dia belum mengeluarkan laporan untuk kuartal ketiga. Nah, tetapi kalau kita bandingkan ya dengan 2021 itu di kuartal pertama 8,4 triliun ya penjualan dengan 1,7 triliun. Tadi dibandingkan dengan 2022 itu kuartal pertama 12 triliun penjualan dengan 3,7 triliun laba bersih ya. Nah, di kuartal kedua melesat dengan laba bersih hampir 10 dibandingkan 2021 yang hanya mencetak 4,2 triliun. Nah, ini tentunya dengan kontribusi dari perang Rusia Ukraina itu mengakibatkan permintaan dari batu bara meningkat ya, meskipun saat ini dikatakan bahwa Indi belum berencana mengekspor ke Eropa. Nah, di sini kan dengan belum mengekspor ke Eropa saja dia sudah mendapatkan pendapatan atau penjualan seperti ini. Jadi bisa dipastikan nanti untuk laporan keuangan kuartal keempatnya pasti akan bagus ya, itu pasti akan bagus. Jadi tentunya juga dengan ditopang komoditas batu bara saat ini masih seksi. Kemudian juga dengan beralihnya dia ke sektor lain ya, meskipun dengan beralih ke sektor lain terutama motor dan mobil listrik ini tentunya diperlukan ekspansi yang besar, dana yang begitu banyak untuk membangun yang namanya hilirisasi ya, produk atau pengembangan dari mobil dan motor listrik itu sendiri. Nah, jadi teman-teman ya, jadi dengan melihat rentetan peristiwa tadi, yang The Fed menaikkan suku bunga, kemudian bagaimana sisa 2 bulan ini kita melihat peluangnya ya,
untuk perusahaan-perusahaan dengan laporan kuartal keempat yang masih bagus, jadi bisa kita pegang. Nah, salah satunya Indi bisa kita cermati ya, bagi teman-teman yang mungkin baru mau masuk itu bisa ya selama 2 bulan ini maksimal sampai tanggal 12 Januari 2023 ya, karena 12 Januari 2023 nanti kita akan melihat data-data terbaru seputar inflasi bagaimana di Amerika Serikat ya, data tahunannya, kemudian bagaimana keputusannya untuk menaikkan suku bunga atau tidak, dan apakah nanti kita bisa lihat apakah benar terjadi resesi global atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat semua. Nah, sebenarnya mengapa sih kita melihatnya itu terlalu dari global tadi ya, baru kita memilih ke sektor ke Indonesia, baru kita memilih laporan kuartal keempat. Jadi sebenarnya ini buat apa ya? Nah, jadi sebenarnya ini kita perlukan karena kita perlu mengasah pola pikir kita sebagai seorang manajer investasi ya. Jadi kalau kita misalkan ingin berinvestasi di saham, kita ingin bertrading di saham, itu kita sebenarnya harus memiliki pola pikir seorang manajer investasi. Ya, manajer investasi reksadana terutama, karena manajer investasi reksadana itu kan harus portofolionya saham ya, 80% saham, 20% uang ya. Jadi misalkan dia menjual saham untuk keperluan redeem, itu memang harus di switch lagi, harus langsung masuk lagi ke saham ya, agar portofolio komposisi portofolionya terjaga 80% saham, 20% pasar atau uang ya, atau cash. Jadi tidak boleh terbalik. Nah, jadi dengan komposisi seperti itu kita harus memiliki pola pikir seorang manajer investasi. Nah, jadi tadi Indi kita lihat setelah dia melihat kondisi ekonomi global, kemudian apakah ada dampaknya ke IISG atau tidak, kemudian setelah ada dampaknya, kemudian seperti apa sektornya yang terdampak. Nah, jadi dia pilih sektor di sana, setelah tahu sektornya dia pilih sahamnya, kemudian saham tersebut dipilih dengan komposisi tertentu. Nah, jadi kita dengan contoh tadi Indi, ini kita lihat kan, dia termasuk ke dalam sektor apa. Ya, karena tadi melihat dari rentetan dari atas, dari The Fed, kemudian The Fed turun ke bawah ke IISG, kemudian IISG sektornya seperti apa, sektor yang akan menggerakkan ya, terutama yang masih seksi, yang masih bisa menggerakkan IISG. Nah, tadi karena Indi masuk ke dalam sektor energi ini masih sangat seksi, masih bisa menggerakkan IISG. Nah, Indi sendiri masuk ke dalam sektor energi, di mana dia kalau kita lihat dari komponen atau dari penggerak sektor energi, berarti kita harus pilih yang market cap-nya yang besar. Nah, Indi ini berada di sekitar 15 besar ya. Nah, jadi tentunya ada, kalau kita kelompokkan, ada saham-saham yang market cap-nya itu besar, yang jumbo, itu ada mungkin Bayan Resource, kemudian ada Ro Mineral, kemudian yang menengah ya, perusahaan yang tambang yang menengah, perusahaan energi yang menengah itu ada mungkin ada Pegas, kemudian ada Akra, ada Harum, ada Emcol, kemudian yang kecil, yang agak kecil, yang menggerakkan, yang memiliki porsi paling sedikit untuk menggerakkan sektor energi, itu ada mungkin Medco, ada Bumi, dan ada Indi. Ya, nah jadi yang di bawah-bawah ini dia ada dalam sektor energi tetapi memiliki komposisi yang paling kecil atau memiliki peran paling kecil dalam menggerakkan sektornya. Ya, karena market cap-nya ke bawah semakin otomatis semakin kecil. Nah, di sini Indi ya. Kalau kita lihat Medco di sini, kita kan melihat ya sekarang yang tadi berdasarkan pengelompokan ya, ada yang besar, menengah, dan kecil. Kalau kita melihat yang kecil ya, kita pilih yang Indi. Ya, sebelumnya sudah dibahas yang besar dan menengah. Sekarang kita akan masuk ke yang kecil. Kita akan memilih saham dari pengelompokan saham dengan market cap kecil di sektor energi. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau Medco sendiri itu naiknya sudah gila-gilaan ya. Dari awal tahun itu sudah naik sekitar 150%. Nah, jadi kalau misalkan sektor energi terdampak, nanti misalkan ya terjadi resesi atau apa, itu Medco akan berpeluang besar dia akan ikut IISG turun, ya akan ikut terkoreksi, sehingga kemungkinan besar Medco ini belum menjadi pilihan reksadana apabila nanti dia masuk. Nah, terlepas dari ini kita tidak melihat bahwa gold ini tidak masuk ke dalam gini ya radar reksadana ya. Kita hanya mengambil pola pikir sebagai reksadana manajer investasi, yang dimana portofolionya harus 80% saham dan harus masuk di semua sektor. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam sektor ini
kita anggap semuanya ESG ya, jadi masuk ke dalam radar investasi atau radar dari reksadana. Nah, balik lagi Medco ini dia naiknya 150% dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, bagaimana dengan Bumi? Nah, Bumi ini sebenarnya dia ini saham paling atraktif ya, paling volatile. Jadi reksadana ada yang megang, tetapi tidak di harga sekarang ya, tidak di harga saat ini. Nah, dan juga strategi dari reksadana itu berbeda untuk Bumi. Ya, teman-teman tahu sendirilah ya, Bumi itu sahamnya bagaimana ya. Nah, jadi memang dulu memang sahamnya sejuta umat, tetapi atraktif ya dan volatile dan jarang bisa diprediksi. Nah, ini kalau kita lihat saham Bumi dari awal tahun itu sudah naik 176%. Ya. Nah, jadi bagaimana strategi reksadana di saham seperti ini yang volatile, kemudian likuiditasnya ya bisa dikatakan saat-saat tertentu dia tinggi, saat-saat tertentu dia mati suri seperti itu. Nah, sekarang tentunya di Indika Energy ya yang stabil. Nah, kita lihat kalau dari awal tahun itu memang naiknya sudah signifikan ya. 85% juga, hampir 86%. Tetapi kalau kita lihat di sini saat ini sudah mulai terkoreksi ya. Sudah mulai terkoreksi dari kisaran harga 3.400-an, 3.300, saat ini di 2.800. Nah, tentunya kalau sudah turun, nanti seandainya kondisi ekonomi global atau resesi global itu benar terjadi dan mungkin saja terjadi resesi di IHSG, saham-saham yang sudah turun ini tentunya paling defensif ya, karena sudah mengalami penurunan. Jadi kenapa defensif saya bilang, karena IHSG itu kalau dia resesi, itu kalau kita berbicara resesi kan dia turun ya. Turun, bukannya dia ambruk, bukannya dia jatuh dalam. Kalau jatuh dalam berarti hampir semua saham, hampir semua dari 800 saham itu dia jatuh sekalian. Tapi kalau kita berbicara tentang resesi, itu artinya turun ya. Jadi turun itu dari 800 saham, kemungkinan besar yang market cap besar yang turun. Ya. Ada beberapa sebagian besar juga saham yang market cap menengah dan kecil yang naik, yang akan menjaga penurunan agar tidak terlalu dalam. Nah, meskipun penurunan bisa terjadi beberapa waktu berturut-turut, ya tentunya nanti saham-saham market cap besar akan bergantian turun dan ada yang naik. Nanti saham menengah juga demikian, ada yang turun, ada yang naik. Tetapi di sini kalau kita lihat itu di saham market cap yang kecil dalam sektor energi, dia saat ini sudah mulai terkoreksi, kemungkinan besar nanti akan bisa diandalkan pada saat resesi terjadi, seandainya terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengambil dari reksadana, pola pikir manajer investasi, jadi dia harus mencari saham yang dimana kalau IHSG turun, itu dia harus mencari saham yang membuat kinerja portofolio atau NAB-nya itu turun tetapi tidak lebih dalam turunnya dibandingkan IHSG. Demikian pula sebaliknya, dia harus mencari saham ya di mana jika IHSG naik, dia harus mencari saham yang membuat kinerja portofolio atau NAB-nya itu di atas kenaikan dari IHSG. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan berarti kalau misalkan IHSG turun, dia harus mencari saham yang membuat kinerjanya naik. Ya, jadi kemungkinan besar portofolionya dia juga turun, tetapi penurunannya dia masih di atas IHSG. Ya, misalkan IHSG turun ke posisi 7.000, jadi portofolio dia, kinerjanya dia secara sektor itu masih di 7.300 misalkan, sehingga NAB-nya masih 1.800-an, ya masih bagus lah dibandingkan dengan kinerja IHSG. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi demikian ya, kalau misalkan kita memilih saham, itu perlu kita memposisikan diri kita sebagai manajer investasi, karena manajer investasi pasti selalu manajer investasi reksadana saham pasti selalu berpikirnya tentang saham mana yang berada di sektor mana, kemudian setelah dipilih saham dalam sektor tadi komposisinya berapa. Nah, jadi dia bermainnya di komposisi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi di video kali ini sudah dibahas tentang bagaimana hubungan antara tadi The Fed yang kemungkinan besar tidak menaikkan suku bunganya lagi di Desember dan Januari juga ya, karena dia harus menunggu data inflasi tahunan dulu baru memutuskan dia menaikkan inflasi atau tidak. Dan biasanya ini terjadi penaikan inflasi suku bunganya lagi di Amerika itu biasanya kalau nggak di bulan Februari ataupun Maret. Nah, jadi sekian ya teman-teman ya. Semoga video kali ini membantu.
Sebagai catatan, ini bukan merupakan ajakan menjual ataupun membeli sebuah saham ya. Ini murni merupakan analisa pribadi atau analisa dari saya untuk kebutuhan edukasi ya. Teman-teman silahkan dianalisa ulang, dipikirkan ulang. Tapi dengan video ini diharapkan bisa mempercepat analisa dari teman-teman ya, atau bisa membantu memberikan data agar teman-teman bisa membuat keputusan analisa yang lebih baik. Oke, silakan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru dan info-info menarik seputar dunia investasi dan pasar modal. Saya Iman Dupiandika, SSI Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you on the next video. Bye-bye.